depresi. Tapi sebelum itu ibu lihat muka kalian kayaknya lapar dan belum makan ya. Iya. Sebelum kita masuk ke dalam layanan komunikasikan, ibu mau tunjuk seseorang untuk memimpin lalu. Kita tunjuk kira-kira siapa yang bersedia? Saya, Bu. Oke, baik. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita mengambil sikap berdoa. Izinkanlah saya memimpin doa kita pada hari ini menurut ajaran dan agama saya yang Katolik. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami haturkan kehadiran Tuhan atas segala rahmat berlimpah yang senantiasa memberikan kepada kami. Sekarang kami akan memulai kegiatan bimbingan klasikal kami. Semoga semuanya dapat berjalan lancar sesuai dengan kehendak. Nama yang kudus selalu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Yang nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, baik. Terima kasih kepada adik Vika yang telah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Ya, karena ibu lihat kita hari ini agak loyo-loyo dan belum makan semua tadi bilang, maka kita bangun berdiri semua, kita akan melakukan sebuah game. Oke. Game ini namanya semut dan gajah. Jadi kalau ibu bilang semut, berarti adik-adik semua harus bikin lingkaran kecil di depan dada. Kalau ibu bilang gajah, berarti adik-adik harus bikin lingkaran kecil di depan dada. Kalau ibu bilang semut, adik-adik bikin lingkaran besar di atas kepala. Mengerti? Mengerti. Oke, kita mulai. 1, 2, 3, semut. Ya. Gajah. Ya, begini bukan begini ya. Ulang satu kali lagi. Yang salah dia harus iya. Tidak. Yang salah berarti nanti dia dapat hukuman habis kalian menyaksikan. Oke? Satu kali lagi. Gajah. Ini berapa orang yang salah? Ulang. Semut. Oke, agak konsentrasi berarti. Satu kali lagi. Gajah. Oke. Terima kasih sudah menonton semua. Baik, tadi kita sudah melakukan sedikit game untuk melatih konsentrasi adik-adik sekalian. Sekarang ibu mau tanya, apakah sebelumnya pernah melakukan layanan bimbingan kasih selain dengan ibu? Belum. Jadi, pasti belum tahu apa itu pengertian layanan bimbingan kasih atau ada yang tahu? Tidak, Ibu. Belum tahu. Jadi bimbingan kasih atau layanan kasih itu merupakan program bimbingan yang dirancang dengan mengadakan pertemuan secara tatap muka dengan konseling berbasis kelas. Oke? Hari ini ibu akan membawakan materi tentang cara mengatasi depresi atau stres. Siapa yang di sini pernah depresi atau stres? Ya. Saya, Ibu. Baik, tadi kita sudah melakukan sedikit game untuk melatih konsentrasi adik-adik sekalian. Ibu mau tanya, apakah adik-adik pernah melakukan layanan bimbingan klasikal selain dengan ibu? Pernah, Ibu. Oke, berarti adik sudah tahu apa pengertian dari bimbingan layanan klasikal? Tidak tahu, Ibu. Lupa, Ibu. Oke, ibu akan kasih tahu atau pengertian dari bimbingan klasikal. Bimbingan klasikal merupakan program bimbingan yang dirancang dengan mengadakan pertemuan secara tatap muka dengan konseling berbasis kelas. Oke. Jadi sekarang pada pertemuan hari ini ibu akan membawakan materi tentang cara mengatasi depresi atau stres. Sebelumnya ibu mau tanya, siapa yang pernah depresi atau stres di sini? Mungkin karena tugas terlalu banyak atau gara-gara pacar atau gara-gara teman yang bikin depresi. Mungkin ada yang pernah depresi. Bukan depresi berat ya, depresi yang ringan saja, stres yang ringan. Ada ya? Oke. Di sini gua akan memberitakan kalian apa itu pengertian dari depresi atau stres. Depresi atau stres adalah gangguan mental yang mempengaruhi perasaan, cara berpikir dan cara bertindak seseorang. Ibu juga mengambil pengertian dari beberapa ahli, yaitu menurut Beck dan Alfred pada tahun 2009, yaitu depresi atau stres merupakan sebuah gangguan psikologis yang ditandai dengan
penyimpangan perasaan kognitif dan perilaku individu. Individu yang mengalami gangguan depresi dapat merasakan kesedihan, kesendirian, menurunnya konsep diri, serta menunjukkan perilaku yang menarik diri dari lingkungan. Jadi kalau misalnya orang-orang stres itu biasanya dia kayak suka menyendiri, kadang-kadang dia ingat sesuatu dia menangis, kadang-kadang pokoknya dia susah berbaur dengan kita. Pokoknya kalau dia senang, dia kayaknya orang depresi jarang senang ya. Soalnya dia sedih, kayak ada masalah dia langsung murung, dia tidak bisa apa lagi kalau tidak ada orang yang bisa dia ajak cerita, itu pasti akan menambah beban dalam pikiran. Oke, kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu faktor resiko depresi. Depresi umumnya terjadi pada remaja rentang usia 20 hingga 30-an. Meskipun semua rentang usia juga memiliki risiko tersendiri, dan bukan hanya orang yang di atas 20 tahun sampai 30 tahun yang bisa depresi, tapi mungkin anak-anak umur belasan mulai dari 15, 16 ke bawah itu ke atas itu sudah bisa mengalami depresi. Terus lebih banyak wanita dibanding pria yang diagnosis mengidap gangguan mental ini, tetapi wanita lebih cenderung segera mencari pengobatan. Karena wanita tuh perasaan halus, dia lembut, jadi sedikit-sedikit kayak ada yang berkata kasar atau ada yang menyakiti dia hati, dia langsung bawa perasaan, dia baper, dia langsung, tadi tuh dia bilang begini, stres, apalagi kalau dia di kelas dia bernilai jelek, dia bisa depresi. Tapi setelah itu dia mungkin perempuan kan banyak teman, jadi dia bisa mencari teman, dia bisa menceritakan, jadi sehingga dia tidak terlalu depresi. Yang berikut, gejala-gejala depresi. Depresi bisa lebih dari sekedar keadaan sedih atau tertekan. Seorang yang mengidap gangguan dalam tahap berat dapat menimbulkan berbagai gejala yang berbeda-beda. Beberapa gejala dapat mempengaruhi suasana hati, tetapi juga dapat terjadi pada beberapa bagian tubuh. Gejala yang dapat timbul saat mengidap depresi itu apa kira-kira ada adik-adik yang tahu gejala-gejala yang timbul saat kita mengidap depresi? Sudah diam, sudah sepi, udah marah, nangis. Betul. Oke. Semua yang akan dikatakan betul, yaitu selalu merasa bersalah, selalu diam di suatu tempat, selalu menangis, dia merasa putus asa, terus suasana hatinya itu selalu buruk, dia tidak pernah merasa bahagia, tidak pernah merasa senang, meskipun orang-orang di sekitar dia itu merasa senang. Terus ada juga timbul pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau bunuh diri. Bahkan ada orang-orang banyak di luar sana itu yang dia kalau depresi, mereka sampai melakukan percobaan bunuh diri, entah itu tentang gara-gara putus cinta atau gara-gara keadaan rumah yang mungkin dia orang tua dengan dia mama dan dia papa itu bisa, jadi dia anak broken home, jadi dia memutuskan untuk buat apa lagi saya hidup, lebih baik saya mengakhiri hidup saya begitu. Jadi kebanyakan dia mencoba bunuh diri. Tergantung dia mencoba bunuh diri itu, ada yang rumah baygon atau ada yang mau gantung diri. Pokoknya suka-suka mereka yang depresi sampai mau. Jadi ibu kasih tahu adik-adik di sini, tidak boleh ada yang mencoba bunuh diri ketika depresi, ya. Oke, ini materi kita yang terakhir, yaitu cara mengatasi depresi atau stres. Mungkin ada adik-adik yang tahu cara mengatasi depresi atau stres? Ke psikiater. Ya, betul. Ya. Melakukan hubungan kita. Oke, itu juga bisa. Nonton, makan. Iya, makan. Itu paling bagus dan itu paling bisa menaikkan Mood cewek. Ya, terutama perempuan, ya. Oke. Dan tadi yang seperti teman di belakang, yaitu ini adik Helena jawab ke psikiater itu untuk orang-orang yang depresinya sudah berat, pokoknya sudah tidak bisa ditangani sendiri, jadi dia harus dibawa ke psikiater. Terus tadi yang seperti Kakak Agustinus sama Cecilia bilang, yaitu makan, nah itu hanya untuk orang-orang yang depresinya belum terlalu berat, jadi masih bisa diatasi sendiri.
ketika kita sudah dan jika seseorang depresinya terlalu berat dan harus dibawa ke psikiater, maka dia memerlukan mungkin ada pertemuan beberapa kali pertemuan, dan itu akan bisa juga ada orang yang depresi itu dia sudah harus banyak mengkonsumsi obat dari dokter untuk memulihkan keadaan dalam diri dia. Mungkin sekian materi dari Ibu. Ada adik-adik yang bisa menyimpulkan materi kita dari awal tadi atau ingin bertanya? Ibu silakan. Ya, sangat saya ingin bertanya kepada Ibu. Apa tanggapan Ibu terhadap orang-orang yang mengalami stres atau depresi ringan, tapi mereka tetap terlihat bahagia walaupun ada itu? Kan pada umumnya kalau orang depresi itu mereka murung atau mungkin menyendiri begitu. Tapi kalau dia mengalami depresi tapi dia masih tetap bisa berkawan dengan teman-teman, atau dia memang lucu begitu, tanggapan itu dia masuk ke depresi yang bagaimana? Jadi dia bisa buat seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya, adik Cecilia. Menurut Ibu, kalau memang dia stres, tapi dia masih bisa mengontrol diri sendiri, dia masih bisa bercanda dengan teman-teman, dia masih bisa jalan-jalan, dia masih bahagia, tapi ketika dia sendiri, dia merasa tidak berguna atau dia merasa sedih, menurut Ibu itu masih dalam kategori depresi ringan. Jadi itu masih bisa, tidak perlu ke psikolog, dia masih bisa menemui guru konseling di sekolah, atau dia menemui guru konseling di sekolah untuk mengkonseling dia, karena dia kan sering merasa itu lebih ke kesepian sih, karena jika dia di tempat ramai kan dia senang, tapi kalau sendiri-sendiri ya itu mengarah ke kesepian yang mengakibatkan depresi. Terus bagaimana cara mengatasinya, Ibu? Cara mengatasi yang tadi dia sendiri di kamar itu, itu menurut Ibu dia harus lebih memiliki banyak teman bicara. Jadi dia bisa mengeluarkan apa yang ia bicarakan, terutama seperti ketika dia sendiri atau mungkin dia tidak percaya dengan orang yang akan ia ceritakan masalahnya, maka lebih baik yang seperti Ibu bilang tadi kita ke guru BK di sekolah atau guru konseling. Itu seperti itu. Terima kasih. Oke, sekian materi kita pada hari ini tentang depresi dan cara mengatasi depresi atau stres. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Saya Ibu. Oke, silakan. Baik Ibu, dari materi yang telah Ibu bawakan, yang saya simpulkan yaitu depresi atau stres adalah gangguan mental yang mempengaruhi perasaan dan cara berpikir serta cara bertindak seseorang. Dan gejala depresi itu bisa kita lihat seseorang itu seperti menangis, selalu merasa bersalah, merasa putus asa, atau dia selalu murung. Mungkin hanya itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk adik Selena. Jadi itu ya materi kita pada pagi hari ini pada bimbingan layanan bimbingan klasikal pada pagi hari ini, yaitu cara mengatasi depresi atau stres. Mungkin sekian materi dari Ibu hari ini. Tadi kita sudah membukanya dengan doa. Mungkin ada satu orang yang akan menutup kegiatan ini juga dengan doa. Ya, adik kita. Baik Ibu guru dan teman-teman, sebelum kita pulang, kita mulai dalam doa sebelumnya yang karena saya membawakan doa ini menurut ajaran agama Kristen Protestan. Berdoa mulai. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dalam Kristus, Bapa terima kasih atas berkat penyertaan dan atas kehidupan yang kami percayakan kepada kami yang akan mati. Bapa terima kasih karena Engkau telah memberikan dari awal kegiatan kami hingga berakhir dengan baik. Kita lagi katakan pulang ke rumah kami masing-masing, Bapa jangan meninggi kami yang pada menyelamatkan kami bersama-sama dengan kami berdoa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa pada Bapa berserta. Amin. Terima kasih adik kita. Oke. Terima kasih untuk semua yang sudah mengikuti bimbingan klasikal pada pagi hari ini. Mungkin nanti minggu depan kita akan ketemu pada hari apa ya? Kamis. Kita akan ketemu pada hari Kamis dengan topik yang berbeda. Nanti Ibu akan bagikan link Google Form tentang evaluasi kita tentang materi kita hari ini ya. Nanti jadi kalian isi ya. Terima kasih.
semua selamat